Berarti sudah pas ini ya langkah Anies untuk tidak mencalonkan diri di Jabar ya? Iya, betul. Itu sangat saya senang, lega, dan bangga sekali gitu memberikan penolakan gitu yang cukup keras. Mereka memakai baju dengan tulisan ini gue, bukan aing gitu. Artinya itu Karena ada memang sindiran keras Ridwan gitu Kamil ya. dari Jabar ya asalnya Iya, ya. itu apa yang partai-partai politik sekarang lakukan akan terekam, tapi menurut saya ini akan menjadi catatan yang tidak baik karena tidak menyerap aspirasi warga gitu. Seperti yang tadi pertanyaannya mencoblos semua paslon, itu hak Bapak Ibu, saya kembalikan lagi, tapi jangan golput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Pancasera. Kali ini kita akan membahas isu-isu yang berkembang di relawan pendukungnya Anies Baswedan. Yang mana isu-isu itu adalah tentang gagalnya Anies mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta. Dan isu selanjutnya tentang para relawan pendukung Anies akan mencoblos semua gambar paslon di surat suara nantinya. Dan isu selanjutnya tentang para partai politik tidak menyerap aspirasi warga Jakarta. Sebelum sampai lebih dalam lagi, kita akan membahas tentang hal-hal yang sederhana dulu. Kali ini sudah kedatangan Mbak Hana selaku pendukungnya Anies Baswedan. Bagaimana sih perasaan Mbak Hana ketika mendengar Anies Baswedan ini tidak bisa mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta? Oke. Makasih pertanyaannya Mas Angga ya. Jadi kalau pertanyaannya gimana perasaan saya saat Anies tidak bisa mencalonkan diri gitu atau ikut kontestasi pilgub di Jakarta, perasaan saya ya pastinya sebagai manusia biasa ya saya sedih, saya kecewa. Kenapa sedihnya? Karena kita tahu bahwa rekam jejak Pak Anies waktu 5 tahun ke belakang sangat baik sekali. Program-program beliau juga sangat sangat dirasakan begitu manfaatnya untuk masyarakat dari berbagai kalangan. Lalu begitu banyak harapan, begitu banyak aspirasi warga yang dititipkan kepada beliau untuk melanjutkan kepemimpinan beliau, tapi ternyata harus terhenti, tidak bisa melanjutkan kontestasi ini karena tidak adanya kendaraan politik gitu, atau tidak adanya partai politik yang mengusung beliau gitu. Tapi kalau misalnya dalam perasaan saya di beberapa hari ini gitu ya soal pilkada secara umumnya, mungkin yang seperti berita kemarin itu Anies tidak mau maju di pilgub Jabar gitu ya. Kalau mendengar itu saya sangat senang, saya juga sangat bangga sekali karena itu membuktikan bahwa Pak Anies ini mempunyai integritas yang sangat baik gitu. Beliau menjunjung tinggi aspirasi warga gitu, bukan menjunjung tinggi aspirasi dari parpol gitu. Itu kan permintaan parpol. Jadi Pak Anies menolak dengan alasan di Jabar itu tidak ada aspirasi rakyat yang meminta beliau gitu. Jadi Berarti sudah pas ini ya langkah Anies untuk tidak mencalonkan diri di Jabar ya? Iya, betul. Itu sangat saya senang, lega, dan bangga sekali gitu. Dan saya yakin keputusan Pak Anies ini adalah keputusan yang terbaik, dan semua pendukung para relawan juga saya rasa ikut bangga, ikut senang dengan keputusan Pak Anies untuk tidak maju di Pilgub Jabar gitu sih. Oke. Saat ini kan udah ada 3 kandidat cagup ya di Jakarta, penggantinya Pak Anies, mulai dari pasangan Ridwan Kamil, terus juga ada pasangan Pramono Anung, dan juga ada Rano Karno, dan paslon independen juga Dharma Kun. Menurut Mbak Hana itu bagaimana sih melihatnya? Oke, kalau menurut saya paslon dari yang Ridwan Kamil dengan Suswono ya. Jadi Ridwan Kamil mungkin sebelumnya berkiprah di Jawa Barat. Beliau jadi gini, permasalahan di Jakarta ini kan kompleks sekali ya.
masyarakat di Jakarta ini kompleks dari berbagai kalangan, dari berbagai agama, dan juga sangat heterogen gitu. Dan Ridwan Kamil mungkin belum punya rekam jejak untuk mengurus permasalahan yang sebegitu kompleksnya begitu. Dan yang sudah membuktikan bisa mengurus berbagai permasalahan itu kan hanya Anies gitu, yang sudah valid lah. Jadi kalau Ridwan Kamil dengan Suswono dibandingkan dengan Anies ya, saya rasa sih jauh sekali ya gitu. Dan juga salah satu supporter bola Jackmania juga saya lihat di beberapa media mereka juga seperti memberikan penolakan gitu yang cukup keras. Mereka memakai baju dengan tulisan ini gue bukan aing gitu, artinya Karena itu ada memang sindiran keras Ridwan gitu Kamil ya. dari Jabar ya asalnya ya. Itu seperti ada sindiran keras gitu ya untuk Ridwan Kamil. Lalu paslon yang kedua tadi ada Pramono Anung dan Rano Karno. Kalau Pramono Anung kita tahu beliau banyak berkancah di bidang birokrasi lah. Beliau banyak di belakang layar. Sedangkan kalau untuk gubernur, saya rasa kita harus banyak kerja-kerja konkret ya, bukan kerja-kerja di belakang layar gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan Pramono Anung juga, saya rasa juga masih cukup jauh lah. Dan selama yang kita tahu ke belakang, kita mundur ke belakang, rekam jejak Anies, beliau bisa mengurusi masalah-masalah warga yang hidupnya bahkan di kolong tol, beliau bisa memberikan solusi, dibangunkan hunian rusun gitu. Jadi berbagai masalah sudah Pak Anies bisa selesaikan gitu. Yang tadi saya sempat bilang berbagai kalangan. Dan kalaupun ada paslon satu lagi dari independen, Darmakun, kita tahu lah sama-sama kalau dari pencalonannya aja kemarin sudah ada cacat hukum ya, karena beliau mencatut banyak sekali KTP, bahkan dua anak Pak Anies Baswedan juga KTP-nya dicatut gitu untuk mendukung beliau. Adik kandung dari Pak Anies pun juga KTP-nya dicatut gitu untuk mendukung pasangan ini gitu. Jadi jauh lah, maksudnya dari pencalonannya saja, dari pendaftarannya saja sudah cacat gitu. Jadi saya cukup sampai di situ aja lah kalau soal paslon. Oke, saat ini juga ada isu sosmed yang mana semua relawan pendukungnya Anies bakal mencoblos semua gambar paslon di surat suara nantinya. Menurut Mbak Hana itu bagaimana? Ya, itu balik lagi kepada hak demokrasi setiap orang ya. Saya rasa jadi biarkan saja itu menjadi pilihan mereka gitu, karena kan pada dasarnya kita memilih itu memang harus sesuai hati nurani, harus sesuai dengan semerdekanya kita lah kita memilih. Jangan sampai kita milih karena dipaksa, ada tekanan gitu. Harus demokrasi. Jadi kalau adanya isu-isu seperti itu ya saya kembalikan lagi kepada para setiap orang gitu ya, mau mencoblos, dia mau mencoblos siapakah, ya yang penting sesuai hati nurani aja. Karena memang kita kan negara-negara demokrasi ya. Iya. Bebas, siapa saja bisa melakukan apapun gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya tentang, Mbak Hana ini kan sebagai orang yang sudah ikut kerja mempersiapkan Pak Anies menjadi gubernur. Apa aja sih yang sudah Mbak Hana atau tim-tim yang lain sudah lakukan untuk mempersiapkan Pak Anies ini? Oke, jadi memang saya tergabung dalam kerja-kerja kerelawanan untuk Pak Anies ya. Jadi yang kami sudah lakukan adalah penguatan tim, karena kita memang mempunyai basis massa yang cukup besar gitu untuk Pak Anies di Jakarta, dari tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW gitu ya Mas, karena basis massa ini sudah masih ada gitu dari setelah Pilpres, mereka masih setia gitu, akhirnya menjadi masa basis kita bersama. Jadi itu ya penguatan tim, sosialisasi pada rekan-rekan di bawah. Itu sih kerja-kerja yang sudah kita lakukan sejauh ini. Untuk di Jakarta sendiri, untuk 44 kecamatan
Alhamdulillah sudah rampung untuk di 267 kelurahan juga, masa basis kita sih juga sudah ada di sana. Sekarang lagi di RT RW gitu. Jadi ini juga termasuk kerja yang serius, kerja yang terstruktur, kerja yang rapi. Tapi ya karena kondisinya seperti ini, jadi ya sudah. Ya, karena yang saya dengar para relawan-relawan ini walaupun Anies tidak dapat partai, mereka tetap ini mengawal DPR, mengawal sampai ke KPU ya kan, dari hari pertama pendaftaran sampai kemarin terakhir itu tetap itu mengawal KPU kan. Sehingga saya lihat sungguh luar biasa ini relawan-relawan Pak Anies ini kan. Ya. Jadi gini Mas Angga, relawan-relawan ini mereka ini bisa saya bilang masyarakat yang polos dan sangat haus akan apa ya, keberpihakan dari pemerintah gitu. Dan selama ini yang melakukan itu hanya Pak Anies gitu, karena Pak Anies punya program itu begitu kompleks ya, dari kartu Jakarta Pintar, kartu untuk mahasiswa, kartu untuk lansia, bantuan untuk operasional tempat ibadah, terus program air bersih, program pangan bergizi, banyak sekali gitu. Jadi warga ini saya sangat melihat mereka ini merindukan sosok pemimpin yang seperti itu kembali memimpin mereka gitu. Mereka sangat apa ya, seperti tidak ada pegangan gitu kalau pemimpinnya bukan Pak Anies gitu. Jadi saya juga sempat ke berbagai daerah gitu, mereka selalu menyuarakan KJP mereka yang sekarang terhambat, KJMU mereka yang terhambat, lansia dipotong, bantuan operasional dipotong gitu. Jadi banyak keresahan-keresahan yang akhirnya menimbulkan apa ya, kemarahan warga gitu. Kalau yang sampai kemarin mereka ikut mengawal jalannya ini karena kemarin di Pilpres sudah loh. Kemarin di Pilpres kita sudah apa bahasanya ya, sudah dicurangi, dan karena itu sudah putusan MK jadi ya kita terima. Tapi jangan lagi nih kedua kali kita dicurangi gitu untuk menghambat Pak Anies itu. Jadi itu saya melihat adanya kemarahan-kemarahan warga, dan ya mereka mau memperjuangkan aspirasi mereka aja sih. Itu yang saya lihat, ketulusan mereka untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Berarti ketika Mbak Hana turun ke lapangan, warga-warga sangat menginginkan sekali Pak Anies menjadi gubernur ya? Iya, betul sekali. Karena itu tadi, yang satu-satunya gubernur yang memikirkan kesejahteraan rakyat, memberikan bantuan masyarakat, memberikan layanan prioritas untuk masyarakat itu baru Pak Anies gitu. Dan sayang sekali kalau misalnya hanya dijalankan satu periode gitu. Jadi memang suara-suara masyarakat menginginkan Pak Anies untuk 2 periode lah. Oke, selanjutnya, nah bagaimana nih menurut Mbak Hana tentang para partai politik yang tidak menyerap aspirasi warga Jakarta karena sudah tidak mencalonkan Anies menjadi calon gubernur? Ya, jadi memang kalau dalam sistem demokrasi ini, dalam kepemiluan, dalam kontestasi pemilu ini, memang itu kita memerlukan 2 variabel kuat ya, 2 fase lah. Yang satu itu dari warga negara dan dari partai politik, dari parpol. Dari sisi warga negara ini kita tahulah masyarakat sudah bersuara, sudah memberikan aspirasinya untuk mendukung Anies Baswedan maju di kontestasi gubernur Jakarta. Nah, tapi kita terhambat di partai politiknya. Sebenarnya seharusnya partai politik ini menyerap aspirasi warga. Tapi yang kita lihat sekarang bahwa partai politik sama sekali tidak mendengarkan aspirasi warga, malah mungkin mendengar aspirasi yang lain gitu ya. Jadinya di sini aspirasi yang lainnya, aspirasi seperti apa ini kira-kira? Ya mungkin itu bisa Mas Angga simpulkan, kalau bukan dari aspirasi warga lalu aspirasi siapa gitu kan. Jadi di sini ada ketimpangan gitu. Seharusnya partai politik mendengarkan aspirasi warga, mendengar keinginan warga gitu, menjadi kendaraan untuk mengusung calon harapan warga. Ini kan akhirnya tidak terjadi gitu. Di sini malah kita jadi ngeliat ada ketimpangan gitu. Partai politik tidak melakukan perannya dengan baik gitu. Partai politik tidak mengakomodir seluruh aspirasi warga. Jadi malahan mengakomodir aspirasi yang lain. Yang lain. Ya. Oke,
terakhir Mbak Hana, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada para relawan pendukungnya Pak Anies dan pesan kepada partai-partai yang kemarin ingkar untuk mendukung Pak Anies menjadi calon gubernur Jakarta. Oke, ya assalamualaikum untuk semua para pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Saya yakin dan percaya kita saat ini sedang merasakan hal yang sama. Kita berada di rasa yang sepenanggungan begitu. Tapi saya mau menghimbau untuk seluruh relawan, jangan golput. Nanti pada saat hari pencoblosan kita harus tetap datang ke TPS, pilih sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya kembalikan lagi, kalau hati nurani Bapak Ibu seperti yang tadi pertanyaannya mencoblos semua paslon, itu hak Bapak Ibu, saya kembalikan lagi. Tapi jangan golput, karena suara kita sangat berharga, satu suara kita sangat berharga, dan kita mau menghindari adanya manipulasi surat suara. Jadi kita harus tetap datang ke TPS, kita coblos sesuai hati nurani. Lalu kalau untuk partai-partai pendukung ya, balik lagi, untuk para relawan jangan berkecil hati, karena perjuangan-perjuangan kita itu tidak sia-sia. Kita berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang tepat, kita mendukung orang yang benar, kita sudah mendukung orang yang berintegritas baik, orang yang sangat amat dicintai banyak warganya gitu, orang yang sudah membuktikan rekam jejaknya terbaik. Jadi tidak ada perjuangan yang sia-sia, tetap semangat. Banyak nih Mas Angga, saya lihat teman-teman sudah mulai kecewa gitulah, dan mau sudah tidak mau peduli lah dengan perpolitikan ini. Jangan, kita mesti tetap mencintai Jakarta dan Indonesia ini, dan terus kita berharap semoga demokrasi di Indonesia tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya. Amin. Dan untuk partai politik yang kemarin sudah mengusung tapi tiba-tiba berbalik arah, ya saya juga berterima kasih, karena dengan kalian sudah membuktikan citra diri kalian gitu, dan apa yang partai-partai politik sekarang lakukan akan terekam, akan menjadi catatan, entah baik atau buruk gitu ya. Tapi menurut saya ini akan menjadi catatan yang tidak baik, karena tidak menyerap aspirasi warga gitu. Sementara tugas utama kalian sebenarnya harusnya menyerap aspirasi warga, tetapi itu tidak dijalankan dengan baik gitu. Itu aja sih Mas Angga. Oke, terima kasih Mbak Hana atas pesan dan kesan untuk para pendukung Pak Anies. Saya tertarik dengan bahasa Mbak Hana tadi yang mengatakan terima kasih kepada partai politik yang sudah tidak mengusung Pak Anies, karena saya yakin dan percaya bahwa apapun semua rencana kita, tapi yang jelas rencana Tuhan lah yang paling baik. Betul. Mudah-mudahan ini semua ada hikmahnya. Amin. Untuk kita semua. Oke, mungkin itu dulu dari saya, Angga Pancasera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.